Dua, tiga. Menang, menang, menang. Mantap. Menang, menang, menang. Para Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bapak Bambang Bayu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota Blitar ini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah yang Maha Suci, kami semua pendukung calon wali kota Bapak Bambang Bayu bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu, sehingga pada sore ini bisa melaksanakan ibadah sosial, politik, dan kemasyarakatan. Ya Allah yang Maha Agung, berilah jalan kemudahan Bapak Bambang Bayu untuk merealisasi misi dan visinya untuk perubahan kota Blitar. Dengan meningkatkan insentif semua guru berbagai agama dan membantu rumah ibadah berbagai agama dan juga aliran kepercayaan. Ya Allah yang mempunyai sifat kasih dan sayang, mudah-mudahan dengan meningkatnya insentif guru berbagai agama, maka meningkat pula pendidikan umum sehingga terwujud setiap rumah bersarjana. Ya Allah, jadikanlah kreativitas sarjana-sarjana kami akan menciptakan lapangan kerja sehingga mereka semua mampu memiliki rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, berilah kelancaran rezeki semua masyarakat kota Blitar. Rezeki yang melimpah, yang menjadikan keluarganya semakin sakinah, mawaddah, warohmah. Rezeki yang mencukupi semua kebutuhan keluarga dan juga untuk bekal ibadah masing-masing. Ya Allah, sungguh tiada sesuatu yang sulit akan menjadi mudah kecuali mendapat bimbingan-Mu. Bimbinglah Bapak Bambang Bayu, sirullah, dzatullah, sifatullah, wujudullah, komalun dzatilun, komalun asmaliyun. Bapak Bayu tinuatno dening Allah, Bapak Bambang Bayu dipun junjung dening Allah. La ilaha illallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Safi, ini saya pertanyakan, program-program yang ada dari Pak Bambang itu sejauh mana itu bisa direalisasikan? Nah, saya selaku ketua partai Gelora ini mau menanyakan pandangan-pandangan dari Pak Ustadz yang sudah notabene mengetahui, paham betul dengan Pak Bambang. Nah, ini di Kelurahan Rembang ini, kebetulan di Kelurahan Rembang ini, supaya masyarakat pendukung-pendukungnya Bapak Bambang itu memahami. Mungkin itu Pak Ustadz, tapi terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak Agus Gelora. Sekarang kita mengamati dulu tentang misi dan visi Pak Bambang. Jadi kalau saya amati ini sangat bagus sekali dan luar biasa. Jadi kalau saya lihat baca misi dan visinya itu, yang pertama yaitu akan menaikkan insentif guru ngaji di masjid, guru minggu di gereja, guru agama-agama lainnya, bahkan termasuk ada perhatian kepada aliran kepercayaan gitu. Ini lebih didulukan penulisannya dari misi lainnya, walaupun pelaksanaannya berbarengan
seiring gitu. Kenapa demikian? Ini mirip-mirip pemerintahan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bisa juga disebut Constitution of Madinah, bisa juga disebut the agreement. Agreement itu artinya persetujuan, perjanjian gitu. Kalau constitution itu adalah aturan, konstitusi. Itu. Jadi dalam Piagam Madinah, tahapan pertama itu adalah bagaimana masyarakat Madinah yang plural, ya, ada orang Yahudi, ada suku-suku lain, ya, ada agama Katolik, agama kepercayaan yang lama, agamanya orang Yahudi dan sebagainya, itu tetap dilindungi, artinya diberi hak-hak. Ya, seperti di Undang-Undang 45 kita ya, pasal 28E ayat 2, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kalau saya amati, semua misi visi Bapak Bambang itu filsafat. Filsafat itu hasil renungan, pikiran, akhirnya menjadi kebijakan. Ya, memang Pak Bambang itu tidak tipe banyak ngomong, lebih cenderung diam. Diam itu artinya berpikir. Ya. Sehingga sikap demikian itu ya mencerminkan ahli kerja, ya. Jangan disamakan kalau orang tidak banyak ngomong berarti orang bodoh. Enggak. Orang yang tidak banyak ngomong itu artinya berpikir. Kebijakannya tepat gitu. Dan juga orang yang tidak banyak ngomong menimbulkan wibawa. Dalam filsafat bahwa kekuasaan itu adalah kewibawaan. Artinya seorang yang wibawa, punya wibawa, itu bisa memanajemeni anak buahnya. Tinggal, gitu aja, orang sudah takut. Lain orang yang enak ngomong, banyak ngomong, itu kadang-kadang belum tentu bisa bekerja. Jadi, dengan kata lain, Islamnya Pak Bambang itu Islam yang tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, jadi tidak ekstrim gitu, karena sesuai dengan Al-Quran. Jadi ini yang relevansinya dengan hal-hal di atas tadi. Di Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 143, kira-kira begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian itu ya kita semua ini ya, umat Islam ya, umat Islam ini dijadikan suatu umat ya, umat yang bagaimana? Umat yang wasat ya. Wasat itu wasit itu di tengah-tengah artinya ya, wasat itu. Nah, seorang wasit itu harus bisa ngemong ke kiri, ngemong ke kanan gitu, harus halus, jadi harus wasat, tasamuh, tawazun, adil gitu. Ini Qur'ani gitu ya. Jadi tidak ekstrem fanatik betul gitu, enggak. Ya sudah, pengayom semacam tadi the Constitution of Madinah tadi, dalam pemerintahan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW tadi. Nah, setelah kita berhasil
menjadikan masyarakat ini harmonis, ya, hubungan rumah antar tetangga, antar masyarakat, antar beda agama, ya, bahkan sampai aliran kepercayaan dan lain-lainnya, maka ini sudah terbentuk keamanan, kenyamanan, ketentraman. Maka langkah berikutnya, ya, dalam pemerintahan Madinah, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, setelah itu ditingkatkan tentang pendidikan. Cuma dalam peningkatan pendidikan di Madinah waktu itu ya membaca dan menulis. Nah, adapun dalam visi Pak Bambang ini, pendidikan artinya yaitu tadi yang tertulis itu di misi visi, yaitu satu rumah satu sarjana gitu. Dengan harapan satu rumah satu sarjana ini nanti pasti akan menciptakan suatu lapangan kerja gitu. Sekarang bagaimana cara meningkatkan pendidikan? Yaitu harus kita bisa memotivasi setiap kepala rumah tangga, setiap anggota rumah tangga itu sadar akan pendidikan, sadar akan nasib anak keturunannya di masa depan gitu. Nah, Pak Bambang sebagai wali kota juga begitu. Pak Bambang takut masa depan masyarakatnya bila mana di kemudian hari itu mempunyai kelemahan, ya lemah dalam pendidikan, agama, lemah dalam ekonomi, keilmuan dan lain sebagainya. Nah, ini dasarnya Pak Bambang apa? Memang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsaladina, dan hendaklah takut orang-orang yang, maksudnya orang-orang itu ya setiap rumah tangga, kepala rumah tangga, mungkin termasuk kepala wilayah, wali kota, Pak Bambang itu, lau seandainya taroku mereka meninggalkan min khalfihim dari belakang mereka, maksudnya di kemudian hari, dzurriatan di'afa, keturunan yang lemah, ya lemah mental, lemah fisik, termasuk stunting ya. Stunting itu ya termasuk lemah, itu lemah fisik dan juga lemah agama, iman, ekonomi. Makanya satu rumah satu sarjana. Khofu, mereka khawatir, alaihim, atas anak-anak tadi, keturunan tadi gitu. Jadi perlunya sekarang memotivasi kesadaran bahwa mendidik anak itu adalah bagian dari perintah Al-Quran, ibadah. Jangan sampai kita anak dididik jadi sarjana, nanti supaya kita sudah tua ya ada di pangkuannya. Jangan, itu sudah otomatis nanti di pangku. Tetapi niat kita adalah melaksanakan perintah Quran atau agama gitu. Termasuk Pak Bambang menjalankan pemerintahan ini atas dasar perintah agama dari segi pendidikan, ayom menghayomi dan lain sebagainya gitu. Apa yang diprogramkan Pak Bambang tadi itu sangat relevan sekali dengan yang dikatakan Bapak Bayu di depan tadi. Pak Bayu mengatakan bahwa dalam Undang-Undang UUD 45 bab 13 pasal 31 ayat 2 bahwa pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sesuatu sistem pengajaran nasional. Jadi sebetulnya ini sudah diamanatkan oleh Jakarta sana, oleh negara ya, oleh negara. Nah, kita yang di kota ini, kota Madya ini harus ada sejalan dengan Jakarta atau nasional. Isi pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 tadi Bapak Bayu mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan. Maka Pak Bayu sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Bambang, bahwa ini pemerintah dalam arti Kota Ahmad dia harus menjalankannya. 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Makanya kadang-kadang ada petugas yang ya ke RT-RT, ke RW-RW, barangkali ada yang tidak mampu sampai jenjang pendidikan ya SD, SMP apa-apa, akhirnya mengadakan kejar paket itu kan, karena ada kejar paket A, B, C gitu. Nah, ini sebagai wujud tanggung jawab daripada sebagai pemerintah Pak Bambang, akhirnya ini dimasukkan dalam misi dan visi. Dan pembuatan misi dan visi itu bukan kehendak Pak Bambang sendiri gitu ya, enggak. Pak Bambang punya tim-tim, ada Pak Bayu, ada DPR yang partainya mendukung Bapak Bambang, ada ulama juga, karena tidak bisa ditentukan, jadi harus dilihat dari sudut pandang umum, dari sudut pandang agama. Makanya tadi dimasukkan ayat-ayat ya. Saya memasukkan ayat-ayat yang ada relevansinya dengan UUD 445. Semua ini nanti ada lebih rinci lagi ya. Pasal ini, pendidikan ini lebih rinci lagi karena dalam pelaksanaannya itu sudah diamandemen oleh MPR, yaitu pada tahun 2022 bulan Agustus kemarin ya. Itu 2002 Agustus itu ada amandemen oleh MPR. Nah, ini lebih menguatkan lagi gitu. Nah, dalam hal peningkatan pendidikan ini tadi sebetulnya ada hubungannya dengan ya nanti terkait gizi ya, nutrisi ya makanan-makanan itu. Karena apa? Sebetulnya stunting itu ya baru saya dengar itu 5 tahun ini atau 6 tahun ini. Itu apa kira-kira stunting itu serapan atau ambil kata dari bahasa Jawa gitu, apa bisa ya? Guyon. Karena apa? Waktu saya masih kecil itu sudah dengar sama ibu saya, ayo makan, cepet makan. Makan yang bergizi nanti jadi kunting gitu. Jadi ada persamaan makna antara kunting bahasa Jawa dengan stunting gitu. Maka dalam pelaksanaan ini pemerintah pusat, maka SD ada bantuan gizi makan itu yang program nasional itu makan itu sebetulnya ya bisa juga terkait dengan misi dan visi ini ya, meningkatkan tentang kesehatan gitu. Makanya semuanya misi dan visi Bapak Bambang itu antara satu dengan yang lainnya itu sangat terkait sekali. Tidak bisa dilakukan tahap per tahap, tidak bisa. Cuma penulisannya itu didulukan peningkatan honor guru ngaji, guru minggu gereja, guru apa itu, lantas pendidikan. Jadi nanti misi dan visi itu jelas pelaksanaannya adalah berbarengan, seiring gitu ya. Tidak tahap per tahap seperti tulisannya gitu tidak gitu.